Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogo B. Pratama dari Universitas Bina Sarana Informatika Ciputat. Ini menjelaskan tentang PPh pasal 4 ayat 2 dan beserta perhitungannya. Nah, sebelum masuk ke perhitungannya, saya akan menjelaskan apa itu PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Adapun pemotong PPh pasal 4 ayat 2 yaitu yang pertama ada koperasi, yang kedua ada penyelenggara kegiatan, yang ketiga ada otoritas bursa, dan yang terakhir keempat ada bendaharawan. Objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Dasar hukumnya PP 131 tahun 2000 JO KMK 51-com.04-2001. Yang pertama, 20% dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima WP, DN, dan BUT. Yang kedua, 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima WP, LN. Contoh perhitungannya, Danang menyimpan uang deposito di Bank BCA sebesar 50 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Hitung besarnya bunga deposito dan PPh pasal 4 ayat 2. Cara menjawabnya, bunga deposito itu 12% dikali 50 juta, kemudian dibagi 12. 12 itu karena setahun, maka hasil keseluruhannya itu 500.000. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 nya 20% dikali 500.000 dari hasil bunga depositonya, maka hasilnya 100.000. Ada transaksi saham di Bursa Efek. Dasar hukumnya PP nomor 14 tahun 1997 JOKMK 282 /KMK titik 04 /1997 JOSE 15 PJ 42 1997 dan SE 06 PJ titik 4 1997. Pajaknya itu 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham di Bursa Efek atau bukan saham pribadi. Kemudian yang kedua, pajaknya 0,1% dari nilai transaksi ditambah 0,5% dari nilai saham pada saat penawaran umum perdana atas transaksi saham di Bursa Efek atau saham pribadi. Contoh perhitungannya, Joko menjual 2000 lembar saham dengan harga 1.500 per lembar. Hitung besarnya PPh pasal 4 ayat 2. Maka kita akan menjawab PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham 0,1%. Kemudian itu dikalikan dari 1.500 dikali 2000 lembar, maka hasilnya 3.000. Kemudian ada hadiah. PP nomor 132 tahun 2000. Pajaknya itu 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Contoh perhitungannya, PT Abadi menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas senilai 300 juta. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang. Berapa besarnya PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian tersebut? Maka kita jawab PPh pasal 4 ayat 2 yaitu 25% dikali 300 juta, maka hasilnya 75 juta. Kemudian ada sewa tanah dan bangunan. Dasar hukumnya PP nomor 34 tahun 2017. Itu pajaknya 10% dari jumlah bruto. Contoh perhitungannya, pada bulan Maret 2020 Danumano menyewakan rumahnya kepada Darto yang berprofesi sebagai pedagang kue sampai Desember 2020 sebesar 210 juta yang dibayar pada tanggal 21 Maret 2020. Maka hitung besarnya PPh pasal 4 ayat 2-nya yang terkait transaksi sewa antara Danumano dan Darto. Maka kita jawab pajaknya itu sebesar 10% dikali 210 juta, maka hasilnya 21 juta. Kemudian ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. Sumber hukumnya PP nomor 15 tahun 2009. Yang pertama, jika bunga simpanannya itu 0 sampai 240.000, maka itu tidak dikenakan pajak. Yang kedua, jika bunga simpanannya itu di atas 240.000, maka kena pajak 10% dari jumlah penghasilan.
Contoh perhitungannya, Koperasi Sumber Rezeki membagikan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya, yaitu Rosita. Berdasarkan data yang ada, Rosita mendapatkan bunga simpanan sebagai berikut. Januari 2017, 350.000, dan Februari 2017 mendapatkan 200.000. Berapa besar PPh pasal 4 ayat 2-nya? Nah, mari kita jawab, yaitu yang pertama, untuk bulan Januari 2017, Rosita kena pajak 10%, maka dikali dengan 350.000, maka hasilnya 35.000. Untuk bulan Februari 2017, Rosita tidak kena pajak, 0% dikali 350.000, maka hasilnya 0 dikali 350. Kemudian yang terakhir ada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omset sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dasar hukumnya PP 23 tahun 2018, 0,5% pajaknya dari peredaran bruto atau omset. Masuk ke contoh soal dan perhitungannya. Ibu Olivia adalah seorang merchant yang menjajakan batik secara online di marketplace. Total omset tahun 2017 yaitu 160 juta. Rincian datanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bulan Januari itu 15 juta. Bulan Februari 11 juta. Bulan Maret 13 juta. Bulan April 16 juta. Bulan Mei 15 juta. Bulan Juni 11 juta. Bulan Juli 10 juta. Bulan Agustus 8 juta. Bulan September 15 juta. Bulan Oktober 13 juta. Bulan November 17 juta. Dan terakhir bulan Desember 16 juta. Nah, cara menjawabnya itu dari bulan Januari sampai Desember total omsetnya dikali 0,5%. Januari total omsetnya 15 juta dikali 0,5% hasilnya 75.000. Kemudian Februari total omsetnya 11 juta dikali 0,5% hasilnya 55.000. Kemudian bulan Maret total omsetnya 13 juta dikali 0,5% hasilnya 65.000. Kemudian April total omsetnya 16 juta dikali 0,5% hasilnya 80.000 sampai seterusnya. Maka hasilnya total omset keseluruhan 160 juta kemudian dikali 0,5% hasilnya 800.000. Penjelasan singkat dan perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.